Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina mustafa Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi jazahumullahu jazaan awfa. Para alim, para asatidz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ada ibu-ibu, bapak sekalian jamaah saat subuh Masjid Raya Telaga Karung rahimakumullah, adalah sebuah kemestian bagi kita untuk mensyukuri seluruh karunia Allah. Betapa banyak karunia Allah yang kita dapatkan, tapi satu hal sering kali kita justru alpa dengan sebuah karunia yang dianggap nikmat hanya kadangkala kalau dapat rezeki berlimpah, tapi kalau dapat kesehatan kita seringkali lupa kan. Coba kalau kita tanyakan kepada yang sepuh, betapa nikmatnya badan seger gitu, badan tegak gitu, itu sebuah karunia yang luar biasa. Seperti saya pernah penyakit sehingga pendengar saya kurang. Itu gimana sedihnya saya ketika harus ngobrol kan. Itu sebuah karunia yang luar biasa kesehatan. Karena kemudian ketika kita melihat karunia kesehatan ini, jangan dianggap sebuah hal yang sepele. Andaikan kita memohon pahala rezeki yang berlimpah, tapi kemudian dikasih sakit terus, bisa menikmati kan gitu. Ini sepele saja, tapi seringkali kita alpa tentang kesehatan, artinya menganggap itu bukan sebuah karunia, sehingga yang diminta yang sifatnya materi terus. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf, saya tidak bisa menyiapkan bahan dalam bentuk format yang bisa ditampakkan dalam bahasa lain. Karena jujur aja sekarang saya tuh akhir-akhir ini, terutama kalau semester 1 tuh jarang pulang Sabtu itu. Karena kadang-kadang bolak-balik Serpong aja udah capek. Kalau dulu masih berani pulang Jumat pagi balik lagi, sekarang itu harus mikir-mikir untuk begitu. Terasa capek di jalannya. Ya itulah karena usia. Karenanya kemudian saya mohon maaf untuk Pak Jalur dan semuanya, saya nggak bisa menyiapkan. Kedua, yang lebih repot lagi, karena kalau Sabtu saya harus balik lagi. Ini jam 7:30 harus sudah ada lagi di pondok kalau hari Sabtu. Karena liburnya bukan Sabtu, liburnya Senin. Kalau Senin saya libur. Jika kadang-kadang pulangnya Sabtu sore, nanti balik lagi Selasa. Kecuali kalau istri saya harus bareng sama istri, agak ribet. Istri saya Sabtu, saya Senin. Ketika harus ngantar istri, Senin subuh harus berangkat lagi. Tapi lumayan kalau Senin, artinya saya Sabtu pulang. Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan yang disebut dengan maqasidus syariah. Maqasid, tujuan di
tentukannya syariat itu apa, sehingga kemudian kita melihat sesuatu itu tidak asal. Contoh gini, operasi, kalau kita sakit operasi itu boleh nggak? Kelihatan sepele. Kalau saya tanya, operasi ketika sakit dioperasi untuk kesembuhan, pasti jawabannya rata-rata mengatakan hukumnya boleh. Pasti hukumnya boleh. Namun kalau kita meneliti lebih jauh, operasi itu adalah melukai tubuh. Maka segala sesuatu yang terkait dengan melukai tubuh itu terlarang. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Itu haram. Tapi masalahnya kemudian kenapa kita melakukan? Kan gitu. Karena kita lagi sakit, ada penyakit, kalau penyakit itu tidak dibuang, tidak diobati, kita tambah sakit. Yang jadi masalah caranya harus fisik kita dioperasi. Maka operasi yang hukumnya melukai tubuh karena operasi yang asalnya haram bergeser jadi boleh. Ini sekedar contoh aja. Nah, semua ini artinya perubahan-perubahan hukum itu semuanya diawali dari maqasidus syariah. Tujuan dari adanya segala ketentuan syariat itu apa? Kalau kita tidak paham, maka sehingga asal-asalan. Contoh gini, bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau di bulan Ramadan suka iktikaf, ya. Sekarang iktikaf itu di mana? Iktikaf itu di mana? Iktikaf itu harus di masjid. Iktikaf harus di masjid. Kalau di luar masjid, mana? Masalahnya sekarang masjid itu apa? Batasan masjid itu apa? Batasan masjid itu hanya tempat sholatnya atau kemudian lingkungannya. Ini ada dua pandangan dalam membatasi masjid itu. Fikih Hanafi, Abu Hambali itu membatasi masjid adalah lingkungan. Jadi kalau sudah ada pagar, yaitu masjid. Maka kalau kita masuk masjid di Saudi, pasti sebelum masjid ada tiang-tiang besi patok, itu batasan. Udah nggak boleh kendaraan masuk, kan gitu. Tapi kalau di Indonesia yang pakai fikihnya Syafi'i, ya bangunannya. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika ini pernah ada kasusnya di Asurus. Ketika bulan puasa, ibu-ibu harus berada di masjid atau boleh, ini kalau di sini di masjid atau boleh di bawah, kan gitu. Kalau pakainya patokannya mazhab Hambali boleh, karena termasuk masjid. Tapi kalau menggunakannya fikih Syafi'i, nggak boleh, harus berada di masjid ini. Nah, cuma nanti ada efeknya. Kalau kita ngambil satu pemahaman, maka harus diambil secara keseluruhan. Ketika kita mengambilnya adalah pagar, maka kendaraan tidak boleh masuk ke halaman masjid. Sekarang kalau masuk, berarti yang dipakai harus fikih Syafi'i. Nah, kasusnya kalau di sini kan dipisah, ibu udah dipisah kan,
Asurut kan enggak. Asurut tuh enggak. Jadi sejak awal agak terpisah. Cuma sholat taraweh di yang bapak-bapak yang laki-laki di dalam masjid, tapi yang ibu-ibu adanya di TPQ. Beda kan? Masjid dan TPQ. Secara nama aja udah beda. Nah, saya bilang harus pindah. Iktikaf harus di masjid. Dan orang iktikaf itu nggak boleh keluyuran sebenarnya. Jadi keluar beli makanan dasar nggak boleh. Apalagi kemudian ngajak Pak Agus sholat jamaah, nggak boleh. Kalau mau iktikaf betul itu, maka iktikaf batal. Masuk masjid lagi, niat lagi. Jadi memahami hadis illa lihajatin nas itu adalah kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan. Orang mau buang air, iktikaf boleh keluar masjid balik lagi tanpa niat. Tapi kalau untuk mengunjungi orang dan teman, balik lagi masuk ke masjid harus niat lagi, niat iktikaf lagi. Jadi iktikafnya batal. Cuma kadang seringkali memahami hadis lihajatin nas. Kenapa saya bilang begitu? Karena Rasulullah ketika iktikaf mau disisiri aja, ini rambut disisiri oleh Aisyah, Rasulullah nggak keluar, mengeluarkan kepalanya dari di luar masjid, baru Aisyah nyisiri dari luar masjid. Jadi lihajatin nas bukan dalam konteks arti yang umum, tapi arti yang khusus. Jadi al-am urida bihil khusus. Nanti dalam istilah fikihnya al-am kata-kata umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau di masjid nggak ada yang menyediakan makanan, buka boleh, tapi pulang hanya untuk makan, balik lagi. Nah, inilah sebenarnya artinya. Nah, masalahnya kemudian cerita saya belum selesai ya. Dengan alasan sedang pindahkan buat tempat khusus untuk habis tarawih disiapkan. Mereka menolak dengan alasan daruratnya. Kata darurat itu apa dalam istilah fikih? Jadi jangan sebut-sebut darurat karena kebutuhan darurat. Betul, karena kalau dalam fikih kalau udah darurat ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat membolehkan melakukan sesuatu yang terlarang. Kalau kita kelaparan di tengah hutan atau di rumah, ada yang haram boleh dimakan untuk sekedar nyambung hidup. Bahkan kalau nggak ada pun, ada barang orang, kita tidak perlu izin dulu, tapi setelah makan nanti izin, minta kendaraan ada segala macam. Barang orang itu namanya ad-daruratu tubihul mahdzur, dengan alasan darurat. Oke, ini konteksnya nanti kepada maqasidus syariah. Cuma syariah ini jangan dipahami dalam konteks yang umum. Kata syariat pada awal masa Islam memang dipahami masuk juga termasuk tauhid, akhlak dan segala. Tapi syariah dalam konteks yang lebih spesifik hanya terkait dengan hukum. Makanya di perguruan tinggi, di UIN dan segala fakultas syariah, bukan fakultas fikih. Ya bukan fakultas fikih, semua terkait dengan aturan hukum dalam Islam. Jadi syariah dalam konteks nanti ada syariah dalam konteks umum mencakup juga ketentuan akidah, ketentuan akhlak. Ini akhlak itu jangan dipahami gitu. Karena 3 komponen ilmu itu akhlak syariah, akhlak fikih akhlak fikih dan tauhid. Akhlak ini sebenarnya bukan perilaku. Kalau kita mau mengkaji lebih dalam,
Akhlak itu bukan perilaku. Sifatun rasikhatun fin nafsi tasduru anhal af'al bisuhulatin min ghairi tafkirin wala rawiyah. Akhlak itu kondisi batin kita yang mendorong, menyebabkan kita melakukan segala perbuatan itu dengan mudah. Jadi sifatnya batin. Kalau yang nampak di luar itu suluk, bukan akhlak. Makanya yang diperintahkan oleh tazkiyatun nafas wa yuzakkihim itu nanti kepada akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kenapa begitu pentingnya akhlak? Tapi seringkali kita memahami akhlaknya sifat yang perbuatannya, hatinya tidak ditata, sehingga ke masjid hatinya untuk ikhlas nggak ditata. Malu dengan tetangga yang pergi ke masjid, hatinya nggak ditata. Bukan di situ, tapi menata hati. Itulah itu tazkiyatun nafas. Balik lagi, artinya maksud saya di syariah nanti yang saya maksud di maqasidus syariah adalah terkait dengan hukum-hukum dalam Islam. Baik lagi ya, ceritanya nanti saya jelaskannya. Bagaimana kebutuhan yang dimaksud dengan darurat? Maqasidus syariah, ketentuan terkait dengan tujuan syariati itu ada 5. Yaitu pertama, hifdzuddin, menjaga agama, sholat harus dilaksanakan. Kedua, ada melaksanakan ajaran naga semuanya. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, bagaimana? Kedua, hifdzul nafas, menjaga jiwa, menjaga nyawa. Saya katakan tadi, ketika seorang sakit, operasi yang bersifatnya melukai tubuh, yang asalnya haram, karena supaya orang yang sakitnya kemudian bisa hidup terus, maka operasi dibolehkan. Ini hifdzun nafas. Terus hifdzul akal, menjaga akal. Kenapa akal begitu penting? Dalam Islam, akal adalah pembeda. Kalau orang tidak berakal, maka tidak ada kewajiban agama. Jadi kalau nggak mau sholat, nggak mau puasa, gampang, jadilah orang gila. Udah selesai semua urusannya. Islam tidak pernah mewajibkan sesuatu bagi orang yang akalnya kurang. Jangan gila betulan. Orang anak kecil, kenapa tidak boleh, tidak diwajibkan sholat? Karena secara nalar dia belum sampai, masih belum bisa menggunakan akalnya dengan baik. Diperintahkan untuk pembiasakan pun itu ketika dia mumayyaz, sudah ada akalnya, sudah bisa diatur, namanya mumayyaz, belum balik. Itulah muru auladakum bis sholati inda sab'i sinin. Kalau masih 5 tahun, 2 tahun, apalagi balita gitu kan, nggak memerintahkan. Islam tidak menyuruh anak-anak yang balita untuk sholat. Cuma seringkali kita terlalu semangat. Punya anak kecil masih balita dibawa ke masjid, akhirnya di masjid ribut. Ya, padahal Nabi bilang, jannibul masajida minas sibyani wal majani. Jauhkan masjid kalian itu dari anak-anak kecil. Sibyan itu ya balita lah. Wal majanin, bukan tifl, nanti tifl beda lagi dalam istilah. Jauhkan masjid dari anak-anak balita segala. Wal majanin. Kenapa? Karena akan mengganggu orang lain. Yang kadang-kadang repot udah bawa
anaknya anak perempuan gitu. Padahal bapaknya nggak mau peduli. Anaknya di mana, dianya di mana, sehingga mengganggu orang lain. Padahal Rasulullah melarang. Jangankan untuk begitu, kita baca Quran keras saja. Ketika ada sholat kita dilarang. Bahwa yang berzikir bukan kamu. Sama gini nih, kadang-kadang saya yang paling agak susah itu kalau bulan Ramadan kultum. Ini kan kalau Ramadan kultum, ada yang sholat itu Nabi melarang berhenti dulu yang kultum itu, karena yang masih lebih utama untuk sholat. Yang repot kan gini nih, kultum ada yang sholat harus berhenti, nanti berhenti ada yang sholat lagi, nggak kelar-kelar. Makanya saran saya, terutama yang begini wirid dan segala macam, karena khawatir mengganggu ada yang masih ba'diyah dan segala macam, tidak pakai mic. Suara keras itu dianjurkan, wirid dengan suara jahar itu dianjurkan. Tapi kalau kemudian pakai mic sehingga mengganggu orang yang masih lagi sholat, khawatir tadi kena larangan Rasulullah. Ya. Oke. Jadi terkait dengan akal. Jadi akal sangat penting. Ada taklif, ada akal maka ada taklif. Ada kewajiban agama. Nggak ada akal maka ada. Orang yang lupa nggak kena sanksi. Lupa, fajalu, sibuk, kerja, lupa, sholat lagi, tar aja. Sholatlah pada waktu, ketika ingat. Agama itu mudah. Sholatlah ketika ingat. Jadi bukan suatu yang harus, kalau saya harus paksakan segala macam. Nah, akal, hifdzul akal. Terus hifdzun nasl, menjaga keturunan. Artinya keturunan itu harus tidak boleh tercampur. Makanya kemudian munculnya larangan zina. Nah, ini yang paling satu-satunya hukum dalam Islam yang tidak ada rukhsahnya adalah hubungan lawan jenis. Gak ada kalau orang ya udah dewasa kan karena sendiri, gak dengan pernikahan, gak ada. Wah kalau gitu boleh, gak ada. Makanya perintah Nabi, puasalah untuk menurunkan syahwat tadi. Jadi satu-satunya, karena itulah dalam kalau kita menghadiri akad nikah, naib biasanya yang mengucapkan khutbah nikah, wattaqullaha fin nisa istahlaltum furujahunna bikalimatin akhadtum bi amanatin, engkau mengambil perempuan tadi dengan amanat, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan engkau menghalalkan furuj farji para perempuan itu dengan kalimat Allah, dengan perintah Allah. Jadi nggak ada. Ini satu-satunya hukum dalam Islam yang tidak ada rukhsahnya. Kalau yang lainnya semuanya ada rukhsah. Hifdzuddin, yang terus hifdzul mal. Yang terakhir, yang kelima adalah menjaga harta. Nih kalau kita jalan-jalan, dalam sebuah bawa tas, kita taruh tas, makanya kita di samping supaya tidak hilang. Sekarang ke masjid kan banyak masjid nggak aman ya. Nah sekarang kalau ada yang mencuri, kita lagi sholat, apa yang kita lakukan? Kita bata kasar? Tidak perlu. Pencuri pukul aja, sholatnya lanjut.
tidak membatalkan. Kenapa? Karena untuk menjaga harta. Nah, seringkali kita ini yang maksud alfa dengan misalkan harta dalam Islam itu punya posisi tinggi. Jadi tidak boleh artinya hilang begitu saja. Makanya ada satu kisah di NU itu kakeknya Gus Dur, bukan Hasyim Asy'ari, dari pihak ibu itu. Dia lagi ngimami nih sholat duhur, ada kambing terjerat lehernya kena talinya itu terjerat, jatuh. Dia keluar aja dari masjid. Betulkan terus baik lagi sholat, terus sholatnya dilanjutkan karena menjaga harta. Jadi harta tidak boleh hilang sia-sia. Nah, ini 5 hal. Artinya 5 maqasid, itu tujuan diadakannya hukum dalam Islam itu ada 5 tadi. Menjaga agama, menjaga hifdzuddin, hifdzul akal, menjaga akal, menjaga jiwa, hifdzun nafas, hifdzul mal, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Cuma dari segala tujuan ini ada tingkatan. Ada tingkatannya. Jadi nggak semuanya sama. Sekarang ayat Al-Quran. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Gunakan pakaian yang bagus. Zina itu perhiasan. Tapi di sini maksud ayat bukan perhiasan, tapi hanya pakaian yang rapi, yang bagus dan segala. Dan berhiaslah kamu ketika ke masjid. Apa hukumnya wajib? Ini Al-Quran. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Berhiaslah kalian ketika pergi ke masjid. Jadi kalau ke masjid harus betul-betul rapi segala macam, kan gitu. Kalau dianggap masjid rapi harus pakai jubah, harus pakai udeng-udeng atau pakai sarung. Nah, tingkat pakaian tadi, apakah pakaian masuk hal yang paling penting? Secara fikih hanya sunnah, artinya bicara lebih pada etika, bukan suatu yang mesti. Bukan suatu yang mesti. Beda kalau kemudian melaksanakan sholatnya. Indah nih ada banyak kesalahan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kata indah dalam bahasa Arab tidak selamanya kita berpakaian kapan? Apa ketika mau Allahu Akbar baru pakaian rapi, atau kemudian ketika mau pergi ke masjid, kan gitu, rapi, pakaian, pilih pakaian yang bagus dan segala macam. Ini cuma yang jadi masalah ketika siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli masjid. Kalaupun tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan umatku untuk bersiwak inda kulli masjid, inda kulli sholatin, setiap kali sholat. Jadi bukan bersiwaknya itu sebelum Allahu Akbar, bukan sebelum. Indah kulli sholatin bukan sholat pasari. Kalau sama indah kulli masjid, ya bersiwaknya bisa sebelum pergi ke masjid, gak perlu ditambahkan sebelum Allahu Akbar. Sehingga coba kita perhatikan di masjid-masjid dalam siwak digantung di mimbar, ya Ustaz Lukman, kalau di kampung, karena memahami salah kata-kata, memahami indah. Jadi ini salah memahami. Hanya ketika mau sholat, bukan berarti pas sebelum Allahu Akbar. Saya lanjutkan. Tingkat terkait dengan maqasidus syariah ada tingkatannya. Ada yang pertama yang disebut dengan doruri, yang primer, bahasa kita yang primer. Ada yang haji nggak distasik. Kalau haji
Haja itu ada dari kata hajat yang sifatnya sekunder. Ada yang tahsini, ini yang sifatnya tersier. Nah, yang tahsini sini lebih bicara tentang etika kayak tadi. Kalau kita pergi ke masjid, itu sebaiknya jangan pakai kaos oblong gitu loh. Menghadap Allah pakai kaos oblong. Sah. Orang nutup aurat. Sah cukup sah ditutup aurat diantaranya. Tutup aurat sah. Tapi secara etika kurang baik. Nah, inilah yang sudah tahsin. Makanya kalau dalam fikih jadi sunnah, cuma sunnah itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang ditekankan betul dan segala macam. Nah, yang doruri tadi itulah yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika nyawa seorang terganggu karena apapun, apakah karena penyakit atau karena perilaku orang lain, maka hal itu harus dibuang. Ketika dalam diri seseorang ada penyakit dan penyakit itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan operasi, maka operasi yang asalnya terlarang dibolehkan. Itulah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal yang darurat membolehkan melakukan sesuatu yang terlarang, mahdzur, terlarang. Nah, orang yang lagi kelaparan, tidak ada bahan makanan, ada bangkai haram, boleh dimakan. Kisah-kisah orang miskin yang kemudian makan banyak, kan? Boleh. Makan babi saat itu boleh, tapi nggak boleh berlebihan, hanya sekedar lisaddil hajah, hanya untuk menyambung hidupnya saja. Karenanya dari satu, lalu kebalikannya sama. Dari 5 hal tadi, akal, segala sesuatu yang merusak maka terlarang. Khamar bisa merusak akal, maka haram. Yang jadi masalah itu, yang kalau saya nih Pak, yang bagi masalah itu, rokok itu haram atau enggak Pak Be? Kan gitu. Kan dengan alasan mengganggu kesehatan dan segala macam. Ini perdebatan panjang udah lama sebenarnya. Artinya bukan dari abad-abad yang udah, para ulama itu berdebat panjang tentang hukumnya. Yang jadi masalah itu kan membahayakan. Yang jadi masalah adalah seberapa besar tingkat bahayanya. Jadi sama dengan kalau sesuatu yang membahayakan itu haram, langsung haram, seberapa besarnya. Sekarang yang bermanfaat, segala sesuatu maka jadi wajib. Sedekah wajib, kan gitu. Maka tidak semuanya, hanya yang bermanfaat harus jadi wajib. Jadi ada tingkatan melihatnya tadi. Sesuatu yang langsung menyebabkan rusak haram, tapi kalau yang bertahap, ini pandangan fikih bertahap, maka turun dia ke makruh. Ini hanya rokok aja di perdebatan udah ngomongnya yang rokok neraka. Astagfirullahaladzim. Ini orang kadang gak memahami substansi hukum dalam Islam. Neraka itu jalannya panjang. Nabi aja nggak langsung, kecuali diantara kalau orang yang bunuh diri neraka karena nyawanya udah hilang, nggak bisa bertobat. Nah, kan gitu. Konteks neraka itu konsep keseluruhan. Konteks nggak bisa memperbaiki lagi itu. Seorang perokok bertahap. Karena itulah kemudian
Ini cerita MUI Pusat. Perdebatan fatwa MUI yang paling panjang, yang paling berat adalah fatwa rokok. Paling panjang itu. Karena terjadi perdebatan ini mengharamkan ini. Makanya fatwa ini juga ada, ulama itu ada haram, ada makruh. Ada yang mengatakan mubah. Kalau kita membaca fikihnya. Nah, cerita MUI gitu. Paling panjang. Akhirnya keputusannya adalah fatwa MUI tentang rokok. Rokok itu haram bagi anak kecil dan ibu hamil. Untuk yang lainnya jadi makruh. Itu perdebatan panjang. Karena efeknya tidak langsung sebenarnya. Efeknya tidak langsung. Terlepas ya Pak. Saya tidak bicara hukum nanti. Kalau Bapak mengharamkan ya silahkan. Saya nggak menurut. Makanya kalau bicara hukum itu jangan. Kalau haram, jelaskan aja keharaman. Biasalah perbedaan pandangan tentang hukum itu. Jangan yang macam, karena dalam fikih tentang mazhab pasti ada perdebatan hukum. Pasti berbeda tuh Pak. Kunut apa hukumnya? Kan sunnah apa? Tapi Imam Ahmad bin Hanbal apa? Bukan makruh. Kunut subuh itu makruh. Maka kalau yang ini mengatakan bid'ah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan sunnah apa? Harus diganti kalau enggak. Jadi ya itulah hukum. Itulah hukum dalam Islam. Jadi perdebatan maka diambil, silakan ambil yang kuat. Oke. Ya itu yang darurat. Jadi kalau darurat seperti itu. Cuma yang jadi darurat ini tidak masuk kepada sunnah. Kalau ada perbuatan sunnah, maka darurat nggak ada. Nggak ada darurat yang konsepnya dengan masuk ke sunnah. Kenapa? Darurat suatu yang harus dikerjakan sunnah. Kalau ditinggalkan, nggak berdosa. Maka nggak masuk. Jadi kalau saya balik lagi tadi ke cerita tentang iktikaf, maka ketika masjid tidak ada tempat, terus ya udah tinggalkan aja yang sunnah. Kalau bicara fikih itu, nggak ada wilayah darurat tuh nggak ada. Karena ad-daruratu tubihul mahdzurat, membolehkan yang terlarang. Karena mesti dikerjakan. Jadi jangan mudah-mudah darurat. Kita itu kadang-kadang terjebak dengan darurat. Karena istilah darurat kadang-kadang bisa darurat perang demi kepentingan politik. Kan gitu. Dalam Islam 5 hal tadi. Kalau sudah merusak baru masuk darurat. Kalau tidak, tidak. Nah, kalau masalahnya yang sunnah, yang karena kita repot, maka hukumnya beda lagi. Maka itulah yang dalam kaidah fikih itu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan dalam mengerjakannya itu dipermudah. Nih, Bapak, kalau sholat berdiri itu syarat, ya. Berdiri dalam sholat itu syarat. Nggak boleh kita. Kalau kita atau rukun masuk ke, kita harus berdiri ketika sholat. Kalau kemudian kita luka di kaki, kesleo, boleh kita duduk. Boleh kita duduk ketika sholat, boleh. Itulah memudahkan agar sholat yang sifatnya ajaran agama tadi, hifdzuddin, tetap terlaksana. Yang jadi masalah nanti terkait dengan mudahnya tadi, karena itu rukun dari sholat. Yang sakit apa Pak? Kan gitu diteliti nih, yang sakit apa? Yang sakit hanya jempol atau terkilir.
Nggak bisanya, apakah nggak bisa berdiri, betul-betul nggak bisa berdiri? Atau yang beratnya kalau ketika karena keseleo itu nggak bisanya adalah ketika kita duduk, kan gitu. Membuat kita sakitnya itu ketika duduk atau ketika berdiri bersama imam. Kalau biasanya keseleo atau apa kan, yang sakit ketika duduk di antara dua sujud dan tahiyat. Maka rukhsahnya hanya itu. Kalau masih bisa berdiri, dia berdiri. Cuma ketika sujud, ketika duduk, begitu dia rubah tata caranya. Coba kita seringkali mulai awal sholat udah ambil kursi duduk, ya. Jadi kalau kita sakit luka di sekitar kaki saja atau keseleo, maka duduk pakai kursinya kalau sudah sujud. Gak boleh dari awal, karena rukhsahnya dia tidak bisa duduknya karena nggak bisa karena tadi apa, keseleo, ketika badan nimpa rasa sakit kan gitu. Maka cara duduknya harus dirubah. Jadi yang perlu tata caranya. Inilah yang konsepnya terkait dengan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ini yang paling banyak nanti dalam fikih. Waktu sholat. Oke, waktu sholat. Apakah sholat itu harus di awal waktu? Harus ya, saya katakan harus. Atau boleh ditunda? Maka ketika sebenarnya waktu sholat, dalam hadis afdolus sholat, ayu a'malin afdol ya Rasulullah, apa perbuatan yang paling afdol? Maka Rasul as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Oke, teks hadisnya sholat pada waktunya. Teks hadis Bukhari Muslim. Yang teks hadis as-sholat fi awali waktiha, hadis riwayat Abu Dawud. Secara sanad Bukhari Muslim lebih kuat. Artinya waktu sholat ketika kita karena ada keperluan boleh boleh digeser, bukan di awal waktu. Terkait dengan waktu dalam fikih ada kajiannya gini. Waktu itu ada waktu yang luang, al-waktul muwassa, ada al-waktul mudhayyak yang sempit. Kalau kita sholat subuh terbit sekarang itu jam 2:03 nih, terbit. Kalau masih bangun agak telat, sisa waktu 5 menit, maka tidak boleh mengerjakan yang langsung sholat. Karena kalau dibiarkan waktunya hilang, berarti nanti mengerjakan bukan pada waktunya. Kalau di awal waktunya luang, boleh digeser-geser kalau ada keperluan. Jadi karena itulah kemudian contoh yang dalam hadis adalah ketika musim panas, begitu panasnya di Mekah itu, Rasulullah kemudian bilang barridu sholatakum, dinginkan atau laksanakan sholat kalian di waktu yang dingin. Artinya kalau siang harus jam 12, itu tunda mengerjakan sholat zuhurnya, tunda sampai jam 2. Jadi gak mesti ini hadis barridu sholat takum, perintah Rasulullah. Kenapa? Karena melaksanakan sholatnya juga gak nyaman karena kondisi panas.
Karena para sahabat kalau udah kondisi panas, nih apa jubah gamis itu masih Rasulullah kan nggak ada hamparannya, Pak. Hamparannya adalah pasir. Dan kita bayangkannya kayak sekarang ada keramik segala macam kan gitu. Pasir. Jadi kalau kena panas atapnya pelepah, kalau kena panas dia ikut panas. Sehingga untuk naruh muka di tanah tadi ikut kepanasan. Maka begitu sahabat kalau udah musim panas sholatnya ini kan pakaian 2 lapis, satu kalau udah dikedepankan kayak sajadah untuk maka baridu sholat, laksanakan sholat zuhurnya di waktu yang lebih dingin sama. Maka dalam fikih terkait dengan waktu itu mana lebih penting, awal waktu atau banyaknya jamaah? Yang lebih penting adalah banyaknya jamaah. Kalau di sekolah pulang jam 4 lalu sholat, kalau semuanya sholat itu laksanakan sholat asar jam 4, tidak mencelahi ajaran. Istirahat zuhur jam berapa? Ini kan sekali bergeser, ada yang jam 1, ada yang setengah 1. Asal kemudian setelah itu sholat laksana. Lebih penting sholat dengan jamaah yang banyak dibanding dengan awal waktu. Sama dengan sholat isya. Sama dengan sholat isya. Sama, semua sama. Subuh Rasulullah kalau subuh nggak langsung. Rasulullah ya sekarang jam 4, prediksinya itu adalah sekitar setengah 5. Kalau jam 4 sholat subuhnya setengah 5 karena menunggu para sahabat kumpul. Maka kita perhatikan subuh di Saudi jeda antara azan dengan umat itu hampir setengah jam, rata-rata 25 menit karena nunggu jamaah kumpul. Cuma kalau kita repot, orang Bogor dibegitukan karena sawahnya di Jakarta pada kabur, buru-buru kerja. Oke. Jadi al-masyaqqatu tadi sama dengan sholat isya. Jadi kalau perspektif fikih adalah kalau kita butuh acara di masjid, acara apalah segala macam, terus mentok di isya, acara tetap dilanjut. Kalau hanya nunggu setengah jam segala macam, saran saya lanjutkan, selesaikan baru sholat. Kenapa? Isya ini waktu yang utamanya bukan di awal. Laula an asyqa ala ummati la akhartul isya'a ila nisfil lail aw thuluth. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka aku akan akhirkan sholat isya. Jadi sholat isya afdalnya bukan di awal waktu, agak mundur ke belakang. Jadi memahaminya begitu. Kenapa? Ya itulah kalau bicara hadis. Walaupun secara fikih ada masuk nalar, tapi nalar tadi hanya sebagai penguat. Jadi jangan nalar jadikan patokan utama. Laukanat, ini kata-kata Ali, laukanat dinu bil aqli lakana asfalul khuffaini a'la bil mas aula bil mas. Andaikan segala ketentuan agama itu didasarkan oleh akal, maka mengusap khuffain, sepatu yang mana, maka bawahnya sepatu itu lebih utama daripada mengusap di atasnya. Tapi dalam masuk khuffain yang diusap atas sama bawah.
atas bukan bawah, padahal yang kotor bawah, tapi yang diusap atas. Jadi ya itulah dalam fikih namanya ta'abbudi kayak al-haji. Jadi suatu yang karena kebutuhan, maka ketika konteksnya karena kebutuhan tadi, al-masyaqqatu, ketika kita menemukan sesuatu yang sulit, kesulitan, maka digeser. Bisa tata caranya, bisa waktunya, jadi waktunya digeser segala macam. Waktu pelaksanaan, model gitu Pak. Kalau kita bulan Ramadan, kita sukanya ngabuburit ke Danau Cilala, udah siap-siap nih mau buka, udah bawa tentengan segala macam. Kalau ada orang yang kecebur di Danau Cilala, nggak ada yang nolongin, kita bisa renang, kita boleh buka. Masalah waktu ganti, nanti kan bisa diganti. Kecebur nolongin ya, nyawa lebih penting daripada hanya melaksanakan puasa. Puasa waktunya bisa diganti pada hari-hari yang lain. Sama kan, kalau ada maling, kita lagi sholat, hentikan sholat, kejar dulu maling. Lagi sholat terus ada motor yang kehilangan, kita tahu ada yang teriak, hentikan sholat, kejar maling. Kenapa? Untuk menjaga harta. Itu lebih penting. Setelah selesai balik lagi, kita lakukan sholat lagi, gampang. Jadi fikih itu simpel sebenarnya. Cuma kadang-kala kenapa kita dalam menyikapi itu kok agak belibet gitu ya? Karena masuk sisi tasawuf. Sisi tasawuf ini afdolnya apa, itu sebenarnya masuk wilayah tasawuf. Kalau fikih itu sesuatu apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan, itu fikih. Tapi kalau tasawuf, apa yang sebaiknya dikerjakan, apa yang harus, kalau tasawuf apa yang sebaiknya. Jadi kaidah kedua adalah dalam kaidah fikih adalah pertama, al-masyaqqatu tajlibut taysir, segala sesuatu yang menyulitkan itu dipermudah, apapun adanya. Contoh yang kadang-kadang nggak belum masuk bagi saya, haji itu nih tempat wukuf, bukan tempat wukuf, tempat di Mina, mabit Mina. Hadis itu jelas bahwa mabit di Mina itu bainal jabalaini, ada hadis yang jelas. Tapi sekarang terjadi apa? Itu bukit di Mina itu dibobok sama pemerintah Saudi kanan kiri supaya lebih banyak menampung orang yang mabit di Mina. Maka muncullah Mina Jadid, Mina baru. Kurang juga, muncul lagi Mina Jadid 2, Mina baru yang kedua. Kenapa? Karena pernah terjadi kasus banyak nyawa meninggal karena desak-desakan ketika melewati terowongan Mina. Nah, yang begitunya bisa digeser dalam fikih itu. Tapi yang paling tadi adalah menjaga mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena saya juga harus buru-buru lagi nih Pak. Kurang lebihnya, jadi saya mohon maaf kalau mungkin salah kemarin dan segala macam, dan tidak bisa runut dalam memberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.